Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Histologi Hewan. Kali ini kita masuk ke blok 1.3, jaringan saraf. Untuk sistem saraf terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Tadi di soal pretest sepertinya ada ya. Jadi yang saraf pusat ini dibagi menjadi dua, ada otak dan medula spinalis. Yang tepi ini ada saraf somatik dan saraf itu sendiri. Mungkin bisa teman-teman lihat di gambar ini. Untuk yang central nervous system atau sistem saraf pusat ini ada 3, ada cerebrum, ada cerebellum. Cerebrum ini otak besar ya, cerebellum otak kecil, kemudian spinal cord atau batang otak. Kemudian yang periferal, ini semoga kursornya kelihatan ya. Untuk yang periferal di sini ada saraf kranial, saraf spinal, dan ada ganglia. Seperti yang teman-teman lihat, neuron ini gambarnya seperti ini. Ini ilustrasinya, kemudian ini gambar preparatnya. Di sini ada sel glia yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada D, di sini adalah dendrit. Dendrit ini berupa penjuluran seperti itu ya. Ini dendrit. Fungsinya si dendrit ini jadi menerima impuls dari sel lain. Antar neuron ini saling berhubungan lah, nanti berhubungannya lewat si dendrit ini. Kemudian di bagian sini ini ada namanya badan selnya gitu ya, badan sel atau perikarion. Di sini di bagian tengahnya ada nukleus, bentuknya bulat, bisa juga lonjong. Kemudian dia eukromatik. Ini N ya. Kursor saya mana? Kelihatan nggak? Oke. Ini N, nukleus eukromatik atau terwarnai pucat, gelap seperti itu. Kemudian dia ukurannya besar. Selanjutnya di daerah NS atau di sini substansi kromatik ini adalah daerah sitoplasmanya. Apa yang dimaksud dengan substansi kromatik? Jadi kenapa dinamakan substansi kromatik? Karena di sitoplasma dari sel neuron ini terdapat banyak retikulum endoplasma kasar dan ribosom di sini. Sebentar saya rubah jadi pointer aja ya sepertinya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah di sini yang paling panjang dibanding dengan si dendrit. Ini namanya akson. Di bagian pangkal ini ada akson hilok, muara dari akson. Oke, jadi dari sel neuron lain ke dendrit, jadi maori dendrit impulsnya, kemudian menuju ke akson hilok dan disalurkan lagi melalui akson. Akson ini adalah juluran panjang ya. Juluran panjang, kalau tadi dendrit itu pendek, kalau si akson ini panjang. Nah, akson ada yang diselubungi gitu ya oleh sel Schwann ini yang warnanya putih. Nah, kalau akson diselubungi oleh sel Schwann maka disebut myelin. Yang tidak diselubungi namanya di sini nodus Ranvier. Nah, kemudian yang berperan ini semuanya berperan, terutama di nodus Ranvier ini fungsinya untuk mempercepat impuls. Jadi sinyalnya sehingga bisa bergerak, bisa berpindah lebih cepat dari sel neuron satu ke sel neuron yang lain. Begitu.
Kemudian di akhir di sini bisa teman-teman lihat di sini ada percabangan ya. Ini percabangan dari akson. Ini disebut teleodendron. Ini 1 2 3 4 ada 4. Teleodendron ini apa ya, gampangnya tuh kayak terminalnya gitu loh. Jadi nanti aksonnya impulsnya ini melalui masing-masing terminal ini, dan di bagian ujung yang bentuknya agak agak bulat seperti itu, ini adalah sinaps. Jadi nanti sinyal dari sinyal impuls tadi akan masuk ke sinaps dan baru disalurkan ke sel yang lain, nanti diterima oleh dendrit, masuk ke akson hilok, disalurkan lagi lewat akson sampai di teleodendron, masuk ke sinaps lagi, dan seterusnya ke sel berikutnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada yang namanya sel glia atau sel penyokong tadi. Jadi sel-sel penyokong ini untuk membantu dan mensupport dari sel neuron tadi. Bisa teman-teman lihat di sini ada 1 2 3 4 ada 6, di mana yang 4 ini untuk CNS, Central Nervous System atau sistem saraf pusat. Sel glia yang terdapat di sistem saraf pusat, dan ada juga sel glia yang terdapat di saraf tepi. Untuk yang di saraf pusat ini ada yang pertama ada oligodendrosit, bentuknya seperti ini, oligodendrosit. Nah, ini tadi si oligodendrosit ini yang ada di si myelin. Ini kan myelin ya, ini nodus Ranvier. Nah, ini dia oligodendrosit ada di sini. Kemudian ada juga yang model lain, jenis lain, namanya astrosit. Ini astrosit. Dia juga sebagai penyokong sel neuron. Kemudian ada sel ependim. Di sini ada ependim, bentuknya seperti epitel ya, seperti itu, epitel kolumner. Kemudian di sini juga ada silianya. Kemudian yang keempat ada mikroglia. Ini oligodendrosit, astrosit, ependim, dan mikroglia itu ada di sistem saraf pusat. Sedangkan yang di sistem saraf tepi, di sini ada sel Schwann dan sel satelit. Oke, sekarang mungkin langsung ke preparat saja untuk memudahkan. Pertama kita ke sistem saraf pusat. Terlihat ya teman-teman, ini seperti huruf H atau seperti kupu-kupu mungkin ya di medula spinalis. Di bagian tengahnya di sini ada disebut dengan kanalis centralis. Ini untuk preparat. Kemudian kita ke bagian-bagiannya. Oke, ini pengamatan dengan HE ya. Dengan HE ada banyak sekali, cukup banyak bagian-bagian dari medula spinalis ini. Untuk yang pertama, di bagian paling luar, sebenarnya bukan paling luar sih, karena di luarnya kan ada lagi ya. Tadi di sini ada space ini, space yang ini loh, ini subdural space. Nah, kita mau bahas yang di daerah sini, jadi lingkaran yang ini. Oke. Yang pertama di sini ada yang namanya durameter, ini yang di paling luar. Kemudian di bagian tengahnya ada namanya arachnoidea. Yang nomor 2 arachnoidea, dan yang ketiga adalah piameter. 1 2 3 durameter, arachnoidea, dan piameter ini adalah bisa kita katakan sebagai bungkus seperti itu ya, bungkus dari si medula spinalis ini. Oke. Yang selanjutnya plaster. Oke.
Yang selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini ada visura mediana ventral. Visura mediana ventral. Visura mediana ventral ini di bagian apa ya? Cekungan seperti itu ya mungkin ya. Kita sebut sebagai cekungan di daerah anterior. Ini cekungan ini yang di sini. Oke. Di daerah anterior. Ini preparatnya kita balik. Kemudian di nomor 5 di sini ada seperti garis tengah yang dinamakan septum medianum ventral. Septum medianum ventral. Nah, karena ada ventral otomatis kan ada dorsal, tapi di sini tidak begitu terlihat. Sebenarnya di sini di daerah sini ada yang disebut dengan septum medianum dorsal, tapi tidak terlihat, maka nggak usah ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke daerah yang seperti kupu-kupu tadi, seperti atau seperti huruf H. Di sini di daerah nomor 6 ini kita sebut dengan cornu anterior. Nomor 6 adalah cornu anterior. Oke. Nah, cornu anterior ini isinya atau didominasi oleh sel-sel motorik. Ini nomor 7 ya. Sel-sel motorik. Ini sel-sel motorik. Ini juga di daerah sini sama, ini sel motorik. Nah, untuk sel motorik ini ciri-cirinya dia ukurannya besar ya. Ukurannya besar, kemudian terpulas atau terwarnai pucat. Jadi agak gelap gitu warnanya. Ini bisa kita lihat. Ini sel motorik nomor 7. Sel motorik di daerah cornu anterior. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ini kita ke bagian bawah, ke bagian posterior. Kita sebut sebagai nomor 8 adalah cornu posterior. Cornu posterior. Nah, kalau cornu posterior ini isinya sel-sel sensorik, sel-sel saraf sensorik. Nomor 9 ini sel-sel saraf sensorik. Bisa teman-teman lihat sel saraf sensorik yang ada di cornu posterior, dia ukurannya lebih kecil. Kemudian sama untuk intinya cukup besar dan terwarnai pucat ya. Kelihatan sekali. Ini banyak sekali di sini sel-sel sensorik yang kecil-kecil. Nah, tapi bisa dibandingkan ya, kalau di daerah cornu anterior ini kan isinya motorik tadi besar-besar di sini. Nah, di sini didominasi oleh sel-sel sensorik yang ukurannya kecil. Nomor 9 sel sensorik. Oke, itu di daerah huruf H. Kemudian kita ke bagian tengah. Di sini ada 2 yang ditunjuk. Yang pertama yang nomor 10 adalah, ada yang tahu mungkin yang di bagian tengah tadi, canalis centralis yang ini. Nah, yang nomor 11 ini yang saya tunjuk ini yang berwarna ungu ya, di sekitar canalis centralis. Ini mohon maaf panahnya agak kurang maju sedikit. Ini kita sebut sebagai sel ependim. Nomor 11 sel ependim. Tadi di sel ependim termasuk sel glia ya. Nah, sel glia yang terdapat di medula spinalis, salah satu bagian dari saraf pusat, adalah sel ependim. Nomor 11. Oke. Kita lanjut ya. Semoga tidak terlalu cepat. Kemudian nomor 12 di sini. Nomor 12
adalah kita sebut sebagai substansia grisea. Nomor 12, substansia grisea. Substansia grisea ini berada di dalam ini huruf H ini. Di bagian tengah ini. Jadi semua yang baik kornu anterior maupun kornu posterior semuanya mengandung substansia grisea. Nah, sedangkan yang di luar atau yang di daerah pinggir atau daerah tepi ini, selain dari yang di kupu-kupu ini, daerah kupu-kupu, kita sebut sebagai substansia alba, nomor 13. Ini substansia alba, ini juga daerah substansia alba. Untuk yang 12 ini grisea. Oke. Sekarang kita akan mencoba lebih dekat lagi untuk mengamati. Kita cuplik di bagian ini. Kita perbesar. Di bagian kornu anterior kita perbesar. Oke, ini adalah bagian kornu anterior. Kita bisa lihat di sini yang pertama ada kornu anterior itu sendiri, daerah kornu anterior. Seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, nomor 2, di sini ada saraf motorik. Saraf motorik ya, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya. Ukurannya gede-gede, besar-besar. Ini terpulas pucat, ini juga sama, nomor 2 semua. Saraf motorik. Oke. Selanjutnya nomor 3 di sini, ini bagian kanalis sentralis ternyata tercuplik juga, teramati. Nomor 3 ini sel ependim yang warnanya ungu, dan yang nomor 4 adalah kanalis sentralis. Kemudian untuk nomor 5 ini adalah substansia alba yang berada di tepi atau di pinggir, dan nomor 6 yang grisea. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada kayak semacam batas atau sangat bisa terlihat sekali perbedaannya antara daerah kornu anterior dengan bagian luarnya di sini. Ini ya, bisa terlihat di sini perbatasannya. Ini daerah substansia grisea, sedangkan yang di sini sudah alba. Seperti itu. Oke, semoga tidak terlalu cepat. Kita next ke bagian tengah. Di sini ada kanalis sentralis. Ini adalah daerah kanalis sentralis. Kanalis sentralis yang berada di tengah. Di bagian tepinya dia terdapat sel ependim, salah satu dari sel glia yang terdapat di sistem saraf pusat. Sel ependim ini mengitari dari kanalis sentralis, bentuknya seperti sel epitel kolumner seperti itu, dan terdapat silianya. Ini ada silianya ya. Ini juga silia, ini silia semua ini. Oke. Dan ini adalah daerah lumen atau daerah kosongnya sel. Oke, ini kalau kita perbesar di pewarnaan He, hematoxylin eosin, bisa teman-teman lihat. Ini yang tipis-tipis ini adalah silianya. Sorry, belum saya tunjuk. Yang daerah tipis-tipis di dalam ya. Ini adalah silianya. Kemudian yang nomor 2, di sini ada sel ependimnya itu sendiri. Bentuknya seperti kolumner atau seperti tabung, bisa kita amati. Kemudian yang nomor 1 ini adalah kanalis sentralisnya itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sel ependim itu fungsinya untuk apa, seperti itu ya. Pada CNS di medula spinalis ini, sel ependim ini untuk apa? Jadi sel ependim ini yang pertama tentunya untuk membalut ya, atau
menyelubungi dari kanalis sentralis itu sendiri karena dia berada di sepanjang kanalis sentralis. Yang kedua, dia ini juga sebagai produksi dari CES. CES itu cairan cerebrospinal. Nah, di dalamnya juga ada ada si silia atau mikrofili. Nah, si mikrofili ini membantu dari pergerakan cairan itu. Jadi seperti jumbai-jumbai seperti itu ya. Membantu aliran dari CES ini, cairan cerebrospinal. Oke, nanti kalau kita amati lebih lanjut ini ada juga yang ependim ini dia termodifikasi menjadi plexus choroideus, tapi di sini sepertinya tidak terlihat dengan jelas. Ini nanti dia termodifikasi untuk menghasilkan cairan CES itu sendiri. Oke, itu untuk medula spinalis, semoga dapat difahami dan semoga nggak kecepatan ya. Mohon maaf karena belum bisa membersamai teman-teman secara langsung dan melalui rekaman ini. Oke, selanjutnya untuk cerebellum mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Eli ya, sepertinya akan dijelaskan oleh Mbak Eli atau asisten lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.